Bagaimana perasaanmu jika seseorang yang paling kau cintai dipermainkan oleh oknum polisi yang seharusnya menjadi pengayom masyarakat? Inilah kisah seorang prajurit TNI yang harus menghadapi kelicikan seorang oknum perwira polisi demi menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Halo teman-teman, selamat datang di cerita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tuliskan dari kota mana kalian menonton. Kita akan mengupas kisah yang penuh emosi dan ketegangan, langsung dari jantung ibu kota, Jakarta. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, hidup seorang prajurit TNI AD bernama Serka Bayu Nugroho. Seorang pria yang dikenal dengan ketegasan dan loyalitasnya terhadap negara dan keluarga. Bayu bukanlah perwira tinggi, tetapi sebagai prajurit yang telah mengabdi lebih dari 1 dekade, ia memiliki prinsip hidup yang teguh. Baginya, kehormatan bukan hanya tentang seragam yang ia kenakan, tetapi juga bagaimana ia menjaga martabat keluarganya, terutama istrinya, Dian Lestari. Dian adalah seorang perempuan lembut dan penyayang. Ia bekerja sebagai teller di sebuah bank swasta ternama di pusat Jakarta, tempatnya melayani berbagai macam nasabah setiap harinya. Meski pekerjaannya sering membuatnya lelah, Dian selalu berusaha untuk tetap tersenyum. Itulah yang membuatnya disukai oleh banyak orang, baik rekan kerja maupun nasabah. Namun di balik kebaikan dan keramahan itu, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Seorang polisi bernama Ibtu Danu, yang belakangan ini sering datang ke bank dan menunjukkan ketertarikan yang berlebihan kepadanya. Awalnya Dian menganggap gangguan dari Ibtu Danu sebagai candaan biasa. Sebagai seorang pegawai bank, ia sudah terbiasa menghadapi nasabah yang kadang mencoba bersikap ramah atau bahkan menggoda. Namun, berbeda dengan nasabah lainnya, Ibtu Danu bukan hanya sekadar berbasa-basi. Setiap kali ia datang ke bank untuk urusan transaksi, ia selalu mencari Dian dan berusaha mendekatinya lebih dari sekadar urusan profesional. "Mbak Dian, tiap saya datang ke sini, kenapa wajahnya selalu bersinar? Saya rasa bank ini jadi lebih cerah karena ada Mbak Dian," ucap Ibtu Danu sambil menyeringai. Dian tersenyum tipis mencoba bersikap profesional. "Terima kasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu untuk transaksi hari ini?" Namun Ibtu Danu tidak langsung menjawab. Ia masih menatap Dian dengan tatapan penuh arti. "Boleh dong, bantu saya menemukan hati saya yang hilang sejak lihat senyummu." Dian tahu pria ini sedang menggoda, tetapi ia tetap berusaha menanggapinya dengan sopan. "Mohon maaf Pak Danu, saya di sini untuk melayani transaksi, bukan yang lain." Sejak saat itu Ibtu Danu semakin sering datang dan memberikan perhatian yang berlebihan. Awalnya, Dian mengira pria itu hanya bercanda, tetapi lama-kelamaan perhatiannya terasa semakin menekan. Gangguan yang awalnya terasa seperti candaan ringan berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Setiap kali Ibtu Danu datang ke bank, ia selalu mencari Dian, bahkan rela mengantri lebih lama demi bisa berinteraksi dengannya. Rekan kerja Dian mulai memperhatikan perilaku ini. "Dian, kamu nggak risih digituin terus?" bisik Rina, sahabatnya di bank. Dian menghela napas pelan. "Aku coba anggap profesional aja, Rin. Lagi pula dia kan polisi, masa iya aku harus menolak nasabah? Tapi ini bukan transaksi biasa, Yu. Ini pelecehan halus. Dia terus-terusan nyari kamu, bahkan kadang kayak nggak ada urusan penting," ujar Rina, sambil melirik pria berseragam itu dari kejauhan. Dian mulai merasa tidak nyaman. Suatu hari, Ibtu Danu mengajaknya makan siang saat jam istirahat. "Mbak Dian, ayo kita makan bareng. Saya tahu restoran enak di dekat sini," katanya sambil tersenyum percaya diri. Dian menolak dengan halus. "Maaf Pak, saya sudah ada janji makan siang dengan teman." Namun penolakan itu tak membuatnya mundur. Justru semakin hari, sikapnya semakin nekat. Keadaan semakin tidak terkendali ketika Ibtu Danu mulai mencari cara untuk mendapatkan nomor pribadi Dian. Ia mendapatkannya melalui koneksi internal bank dengan dalih ada urusan penting terkait transaksi. Awalnya, Dian berpikir itu murni urusan pekerjaan, tetapi pesan-pesan yang dikirimkan oleh Ibtu Danu sangat jauh dari kesan profesional.
Selamat malam Mbak Dian. Sudah makan belum? Kenapa nggak pernah balas cepat, lagi sibuk sama suami ya? Jangan jual mahal deh. Saya ini polisi, banyak yang ingin dekat sama saya. Pesan-pesan itu terus berdatangan, bahkan saat Dian tak membalasnya. Juga mulai Mirson ketakutan dan tidak nyaman setiap kali harus berangkat kerja. Ponselnya selalu berbunyi dengan pesan dari pria itu, seakan Ibtu Danu mengawasinya setiap saat. Di kantor, Dian semakin tertekan. Ia merasa sulit berkonsentrasi dalam pekerjaannya, takut jika sewaktu-waktu pria itu datang lagi. Beberapa kali, ia mencoba mengabaikan pesan-pesan tersebut, tetapi itu justru membuat Ibtu Danu semakin agresif. Kalau kamu terus mengabaikan saya, jangan salahkan kalau saya datang langsung ke rumahmu. Dian terkejut membaca pesan itu. Napasnya tercekat, tangan gemetar. Kali ini, ia tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ketakutannya semakin menjadi ketika suatu sore, saat ia hendak pulang kerja. Ibtu Danu sudah menunggunya di parkiran bank. Pria itu berdiri di samping mobil Dian dengan tangan bersedekap, senyuman kecil tersungging di wajahnya. Akhirnya kamu keluar juga, katanya santai. Dian langsung merasa panik. Pak Danu, ada perlu apa di sini? Saya kan sudah ajak makan siang, tapi kamu nolak. Jadi saya jemput sekarang, katanya sambil membuka pintu mobilnya sendiri, seolah mengisyaratkan agar Dian masuk. Dian mundur beberapa langkah, jantungnya berdetak kencang. Maaf, saya bisa pulang sendiri. Suami saya sudah menunggu di rumah. Ekspresi Ibtu Danu sedikit berubah, tetapi ia tetap tersenyum. Oh, suamimu? Tentara itu? Dian mengangguk pelan. Iya. Tolong jangan begini lagi, Pak. Saya sudah bilang kalau saya tidak nyaman. Pria itu mendengus kecil. Kamu anggap saya kriminal, Dian? Saya ini polisi. Saya cuma mau berteman, itu saja. Kalau suamimu tahu, biar saja. Lagi pula apa dia bisa berbuat sesuatu? Kata-kata itu membuat Dian semakin ketakutan. Ia bergegas menuju mobilnya, masuk, dan langsung menutup pintu rapat-rapat. Dari kaca spion, ia melihat Ibtu Danu masih berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan penuh arti. Sesampainya di rumah, Dian langsung menangis dalam pelukan suaminya. Mas, aku takut. Dia semakin berani. Mata Bayu langsung berubah tajam. Aku nggak bisa diam saja. Ini sudah keterlaluan. Saat itu juga, Bayu tahu bahwa ia harus bertindak. Harga dirinya sebagai prajurit dipertaruhkan. Bukan hanya untuk melindungi istrinya, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa semena-mena di negeri ini. Setelah kejadian di parkiran bank, Dian semakin diliputi ketakutan. Setiap kali ia mengingat tatapan Ibtu Danu, bulu kuduknya meremang. Pria itu semakin nekat, semakin berani menunjukkan ketertarikannya tanpa peduli bahwa Dian sudah menolak berkali-kali. Bahkan setelah jelas-jelas mengetahui bahwa Dian sudah menikah dengan seorang tentara, Ibtu Danu tidak mundur sedikit pun. Sejak malam itu tidur Dian tidak lagi nyenyak. Ia terus merasa gelisah, selalu memeriksa ponselnya setiap beberapa menit karena takut ada pesan baru dari pria itu. Setiap kali suara notifikasi berbunyi, hatinya berdebar. Apakah itu dari Danu lagi? Apakah pria itu akan semakin nekat? Suatu malam Dian duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Bayu, yang baru saja pulang dinas, memperhatikan istrinya yang tampak pucat. Ia meletakkan kopel rimnya di meja dan duduk di samping Dian. Ada apa, Dian? Kamu kelihatan stres, tanya Bayu dengan suara lembut, tetapi penuh ketegasan. Dian menggigit bibirnya, tangannya menggenggam ponselnya dengan erat, seolah takut melepaskannya. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia menunjukkan layar ponselnya kepada Bayu. Mas, dia makin parah. Bayu mengambil ponsel itu dan membaca pesan-pesan yang masuk. Wajahnya langsung berubah. Rahangnya mengeras, otot-otot di tangannya menegang. Pesan-pesan itu bukan lagi sekadar erdianan biasa. Ada nada ancaman di dalamnya. Jangan berpikir bisa menghindar dari saya. Kamu akan sadar sendiri bahwa suamimu nggak bisa berbuat apa-apa. Bayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarahnya. Jadi seorang prajurit,
Dia tahu bagaimana mengendalikan emosinya. Tapi kali ini, yang terancam adalah istrinya, wanita yang paling ia cintai dan lindungi. "Kamu jangan takut, Yu," kata Bayu. "Aku nggak akan biarkan dia terus mengganggumu." Sejak hari itu, Bayu mulai mengawasi gerak-gerik istrinya lebih ketat. Setiap pagi, ia memastikan Dian berangkat kerja dengan aman. Ia juga meminta Dian untuk selalu memberitahunya jika ada hal mencurigakan. Namun, Ibtu Danu semakin berani. Tidak hanya mengirim pesan, kini ia sering menelepon Dian di luar jam kerja. Kadang di malam hari, bahkan saat Dian sedang bersama Bayu. Suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama, ponsel Dian bergetar di meja. Nama yang muncul di layar adalah Danu. Dian langsung pucat. Bayu yang duduk di seberangnya melihat perubahan ekspresi istrinya dan langsung mengambil ponsel itu. Tanpa ragu, ia menjawab, "Halo?" Di ujung telepon, suara Ibtu Danu terdengar. "Mbak Dian, kamu sibuk? Kenapa nggak balas pesan saya?" Bayu mengepalkan tangannya. "Ini suami Dian. Ada perlu apa Anda menelepon istri saya malam-malam?" Hening sejenak. Lalu, suara di ujung sana berubah lebih santai. "Oh, suaminya ya? Wah, santai aja, Sersan. Saya cuma mau ngobrol sama Dian, itu aja. Jangan terlalu cemburuan." Bayu menghela napas panjang mencoba menahan emosinya. "Jangan ganggu istri saya lagi. Ini peringatan pertama dan terakhir." Tanpa menunggu jawaban, Bayu menutup telepon dan meletakkan ponsel Dian di atas meja. "Besok aku akan antar kamu ke kantor," katanya dengan nada tegas. Dian menggenggam tangan suaminya. "Mas, aku takut. Dia itu polisi. Kita bisa apa?" Bayu menatap mata istrinya. "Aku tentara, Dian. Aku tahu bagaimana menghadapi orang seperti dia. Kamu nggak sendirian." Keesokan paginya, Bayu menepati janjinya. Ia mengenakan pakaian dinas lapangannya dan mengantar Dian ke kantor. Saat sampai di depan bank, Bayu memastikan bahwa Dian masuk dengan aman sebelum pergi ke markasnya sendiri. Namun, di sore harinya, saat Dian hendak pulang, Ibtu Danu kembali muncul di parkiran bank. Kali ini pria itu sudah menunggu di dekat mobil Dian dengan ekspresi santai, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kenapa suamimu pagi-pagi antar kamu? Takut kamu diambil orang?" katanya sambil terkekeh. Dian merasa tubuhnya menegang. "Pak Danu, tolong, hentikan ini. Saya sudah bilang berkali-kali kalau saya tidak tertarik." Pria itu melangkah lebih dekat. "Kamu nggak perlu takut. Aku ini polisi, aku bisa melindungi kamu lebih baik dari suamimu." Dian ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Namun tiba-tiba suara lain menyela dari belakang mereka. "Sebaiknya Anda jauhi istri saya." Bayu berdiri di sana, bersedekap dengan mata tajam menatap Danu. Ibtu Danu menoleh dan mendengus. "Oh, tentara ya. Jadi sekarang kamu jemput dia juga?" "Bayu, tetap tenang. Saya tidak peduli siapa Anda, tapi satu hal yang jelas. Anda melecehkan istri saya. Ini peringatan terakhir." Danu tersenyum sinis. "Peringatan? Saya ini aparat, sama seperti kamu. Kamu pikir bisa menakut-nakuti saya?" Bayu melangkah, mendekati. Suaranya tetap tenang tapi penuh tekanan. "Jangan gunakan seragammu untuk menutupi kelakuan kotormu. Polisi seharusnya mengayomi masyarakat, bukan mengganggu perempuan yang sudah menikah." Danu terdiam sesaat, tetapi ekspresinya masih meremehkan. "Kita lihat siapa yang lebih berkuasa." Setelah berkata demikian, Danu pergi meninggalkan mereka. Dian masih gemetar, tetapi Bayu memegang tangannya erat. "Aku akan selesaikan ini," bisiknya. Bayu tidak tinggal diam. Malam itu, ia menghubungi rekannya di intelijen TNI dan meminta bantuan untuk menyelidiki latar belakang Danu. Dalam waktu singkat, ia mendapatkan informasi bahwa Ibtu Danu sudah beberapa kali dilaporkan karena kasus serupa, tetapi selalu lolos karena koneksinya di kepolisian. Mengetahui ini, Bayu semakin yakin bahwa ia harus bertindak lebih jauh. Ia menghubungi seorang perwira di kepolisian yang dikenalnya
dan menceritakan semua yang terjadi. Sementara itu, Danu tampaknya sadar bahwa Bayu mulai bergerak. Keesokan harinya, ia melaporkan Dian ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik dan menjebaknya. Dian dipanggil ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Saat mendengar ini, Bayu tahu bahwa permainan sudah berubah menjadi lebih serius. Kini, bukan hanya Dian yang terancam, tetapi keadilan itu sendiri. Bayu menatap lurus ke depan. Ia tahu, sebagai seorang prajurit, ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Ini bukan lagi tentang istrinya saja, tetapi tentang kehormatan dan keadilan. Panggilan dari kantor polisi itu benar-benar membuat Dian syok. Ia merasa seolah dunia berputar begitu cepat, hingga tak sanggup lagi berdiri tegak. Bagaimana bisa dirinya yang menjadi korban pelecehan malah dituduh menjebak Ibtu Danu? Bayu yang mendengar kabar ini langsung mengambil tindakan. Ia tidak bisa tinggal diam saat istrinya dipermainkan oleh seseorang yang seharusnya menjadi penegak hukum. Malam itu ia duduk bersama Dian di ruang tamu mereka yang terasa begitu dingin. "Dian, kamu nggak perlu takut. Kita hadapi ini sama-sama," kata Bayu sambil menggenggam tangan istrinya. Dian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi Mas, aku takut dia punya banyak kenalan di dalam kepolisian. Bagaimana kalau mereka memutarbalikkan fakta?" Bayu menarik napas panjang. Ia tahu kekhawatiran itu beralasan. Danu jelas bukan polisi biasa, ia punya koneksi dan cukup licik untuk memanfaatkan kekuasaannya. Tapi Bayu juga bukan prajurit biasa. Selama bertahun-tahun, ia sudah menghadapi berbagai situasi sulit. Dan kali ini, ia akan memastikan bahwa kebenaran berpihak pada mereka. "Kita akan cari bukti. Aku nggak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian." Jurnal bebasnya. Tanpa banyak bicara lagi, Bayu mulai menghubungi beberapa rekannya. Ia yakin, jika ia bisa mengumpulkan bukti yang cukup, Danu tidak akan bisa lolos begitu saja. Keesokan harinya, Bayu mengantar Dian ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan tatapan sinis dari Ibtu Danu yang duduk di belakang meja dengan santai, seolah ia pemilik tempat itu. Akhirnya datang juga, ucapnya dengan nada meremehkan. Dian menelan ludah, tangannya menggenggam erat jemari Bayu. Suaminya tetap tenang, tetapi dari sorot matanya, Dian tahu bahwa Bayu sedang menahan amarah yang luar biasa. Seorang penyidik mempersilakan mereka duduk. "Jadi Bu Dian, Anda dilaporkan oleh Pak Danu atas tuduhan pencemaran nama baik dan upaya menjebaknya. Bisa Anda jelaskan?" Dian hampir tidak percaya mendengar tuduhan itu. "Pak, saya tidak pernah menjebak siapapun. Justru saya yang selama ini merasa tertekan karena gangguan Pak Danu." Danu menyeringai. "Oh ya, lalu kenapa kamu terus membalas pesan saya? Kamu bilang merasa terganggu, tapi tidak pernah melaporkan saya sebelumnya. Ini jelas ada permainan di sini." Dian ingin membela diri, tetapi Bayu lebih dulu angkat bicara. "Pak, saya rasa ada kesalahpahaman di sini. Kami justru datang ke sini untuk melaporkan perilaku tidak pantas dari Pak Danu terhadap istri saya. Kami punya bukti pesan-pesan yang dikirimkan kepada Dian, termasuk ancaman-ancaman terselubungnya." Penyidik tampak ragu, tetapi sebelum bisa berbicara, Danu menimpali dengan cepat. "Bukti pesan? Itu bisa direkayasa. Sekarang kan banyak aplikasi yang bisa memalsukan chat. Jangan coba-coba main kotor, Sersan." Bayu hanya tersenyum tipis. Ia sudah siap dengan langkah selanjutnya. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita cek CCTV dari bank tempat istri saya bekerja? Saya yakin ada rekaman interaksi antara Pak Danu dan Dian." Sekilas, wajah Danu berubah. Jelas ia tidak menyangka Bayu akan berpikir sejauh itu. Permintaan Bayu membuat suasana ruangan berubah tegang. Penyidik tampak mempertimbangkan permintaan tersebut, sementara Danu mulai menunjukkan kegelisahannya. "Pak, saya rasa kita tidak perlu sejauh itu," ujar Danu berusaha mempertahankan kontrol situasi. "Ini hanya masalah kecil, dan saya yakin kita bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan."
Bayu tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang mau damai. Tadi katanya istri saya menjebak. Kenapa tiba-tiba ingin menyelesaikannya secara kekeluargaan? Danu terdiam. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, penyidik yang duduk di hadapan mereka akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, kalau memang ada rekaman CCTV, kami akan memeriksanya. Jika terbukti ada unsur pelecehan atau ancaman dari Pak Danu, maka laporan ini bisa berubah arah. Danu semakin gelisah. Ia mencoba menyanggah, tetapi sudah terlambat. Penyidik langsung menghubungi pihak bank untuk meminta izin mengakses rekaman CCTV. Di dalam hati, Dian merasa sedikit lega. Akhirnya, ada jalan untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. 2 hari kemudian, Bayu dan Dian dipanggil kembali ke kantor polisi untuk melihat rekaman CCTV bersama penyidik. Di dalam ruangan yang penuh ketegangan itu, layar monitor menampilkan bukti yang tidak bisa dibantah lagi. Dalam rekaman, terlihat jelas bagaimana Danu berulang kali datang ke bank dan dengan sengaja mencari Dian. Terlihat pula bagaimana ia menunggu Dian di parkiran bank, mencoba mengajaknya pergi. Bahkan berdiri terlalu dekat dengan sikap yang jelas tidak pantas. Ini bukti yang cukup kuat, kata penyidik dengan nada tegas. Pak Danu, Anda bisa menjelaskan ini? Danu yang tadinya penuh percaya diri kini tampak gelisah. Pak, ini semua hanya salah paham. Bayu menatapnya dengan tajam. Salah paham. Jadi semua ini hanya kebetulan. Doi Anda berkali-kali datang ke bank, mengirim pesan ancaman dan sekarang ingin mengelak. Penyidik menutup berkas di hadapannya. Baiklah, berdasarkan bukti ini, laporan yang diajukan oleh Pak Danu terhadap Ibu Dian kami anggap tidak berdasar. Sebaliknya, kami akan membuka penyelidikan atas dugaan pelecehan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pak Danu. Danu pucat. Kali ini ia benar-benar terpojok. Saat keluar dari kantor polisi, Dian menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa benar-benar bebas dari ketakutan. Bayu menggenggam tangannya erat. Sudah selesai, Yu. Sekarang dia tidak akan bisa menyentuhmu lagi. Dian menatap suaminya dengan penuh rasa terima kasih. Mas, terima kasih sudah selalu melindungiku. Bayu tersenyum, tetapi sorot matanya masih menunjukkan ketegasan seorang prajurit. Kamu istriku, Dian. Tidak ada yang boleh menyakitimu siapapun dia. Aku tentara, bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk keluargaku. Hari itu, Dian sadar bahwa harga diri seorang prajurit bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam bagaimana ia melindungi orang-orang yang ia cintai dengan kehormatan dan keadilan. Sejak laporan terhadap Ibtu Danu diterima dan penyelidikan resmi dibuka, nama Danu mulai menjadi perbincangan di kalangan kepolisian dan militer. Banyak yang terkejut bahwa seorang perwira polisi bisa berani melakukan tindakan seperti itu terhadap istri seorang prajurit TNI. Namun, Danu tidak tinggal diam. Ia mulai menggunakan segala cara untuk menghindari konsekuensi dari perbuatannya. Dengan jaringan yang dimilikinya, ia mencoba menghubungi beberapa atasan agar kasus ini bisa dihentikan. Di sisi lain, Bayu tetap waspada. Ia tahu orang seperti Danu tidak akan menyerah begitu saja. Maka ia memastikan bahwa Dian selalu dalam pengawasan dan tidak pergi kemanapun sendirian. Suatu malam, setelah Bayu pulang dari dinas, ponselnya berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan firasat buruk, ia segera mengangkatnya. Selamat, Wimalsim Bisesan Bayu. Suara di seberang terdengar tenang namun penuh makna. Saya tahu Anda orang yang gigih. Tapi saya harap Anda berpikir 2 kali sebelum melanjutkan masalah ini. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan saja. Bayu mendengar nada ancaman dalam ucapan itu. Rahangnya mengeras. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya pastikan satu hal. Saya tidak pernah mundur dari orang-orang pengecut yang bersembunyi di balik pangkat dan jabatan. Telepon langsung terputus. Bayu menatap layar ponselnya. Semakin yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh kuat.
Tapi bagi Bayu, itu bukan alasan untuk menyerah. Keesokan harinya, situasi semakin memanas. Ibtu Danu secara tiba-tiba membuat laporan tandingan yang menuduh Bayu telah melakukan intimidasi terhadapnya. "Lihat saja nanti," ucap Danu dengan jenis saat diwawancarai oleh penyidik. "Saya ini perwira polisi. Tidak masuk akal kalau saya melecehkan istri orang. Justru saya yang menjadi korban ancaman dari seorang prajurit yang merasa dirinya berkuasa." Saat mendengar ini, Bayu hanya bisa tersenyum tipis. Ia sudah memperkirakan langkah licik seperti ini. Namun, yang tidak disangka adalah bagaimana media mulai memblow up kasus ini. Beberapa media online mulai memberitakan tentang perseteruan antara seorang prajurit TNI dan perwira Polri, membuat situasi semakin panas di kalangan masyarakat. Bayu segera dipanggil oleh atasannya. Di ruang briefing markas, seorang kolonel menatapnya dengan tajam. "Bayu, kamu tahu ini bukan sekadar masalah pribadi lagi kan?" kata sang kolonel. "Ini bisa memicu ketegangan antara institusi kita dan kepolisian. Kamu harus berhati-hati dalam bertindak." Bayu menegakkan tubuhnya. "Siap, Komandan. Saya tidak akan bertindak gegabah. Saya hanya ingin menegakkan keadilan untuk istri saya." Sang kolonel menghela napas panjang. "Baik, saya harap kamu tetap bertindak profesional. Jangan biarkan emosi menguasaimu." Bayu mengangguk. Ia tahu perjuangannya belum berakhir. Sementara itu, penyelidikan terhadap Danu semakin dalam. Beberapa korban lain akhirnya mulai berani bersuara. Ada seorang pegawai swalayan yang mengaku pernah mengalami pelecehan dari Danu, tetapi takut melapor karena statusnya sebagai polisi. Bukti-bukti semakin menumpuk, dan tekanan publik terhadap kasus ini semakin kuat. Media mulai memberitakan fakta-fakta yang sesungguhnya. Danu mulai panik. Dalam keputusasaan, ia mencoba menemui Dian secara langsung. Suatu sore, saat Dian baru saja pulang kerja dan hendak masuk ke dalam rumah, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Ibtu Danu keluar dengan wajah yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh arogansi, tetapi lebih seperti seseorang yang terpojok. "Dian, tolong, bantu saya." "Cabut laporan itu," katanya dengan nada memohon. Dian mundur selangkah, hatinya berdebar kencang. "Pak Danu, pergi dari sini. Saya tidak mau ada masalah lagi. Tolong, saya bisa kehilangan segalanya." Danu semakin mendekat. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, sebuah suara berat menghentikannya. "Jangan coba-coba mendekati istri saya lagi." Danu berbalik dan melihat Bayu berdiri di depan pintu dengan ekspresi dingin. Danu menatap Bayu, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Namun, yang ia lihat hanya keteguhan seorang prajurit yang tidak akan membiarkan keluarganya disentuh oleh siapapun. "Bayu, saya mohon, ini bisa menghancurkan hidup saya," ucap Danu dengan nada putus asa. Bayu tetap berdiri tegak tanpa menunjukkan sedikit pun simpati. "Hidup saya dan istri saya juga hampir hancur karena ulahmu. Kamu pikir bisa menggunakan seragammu untuk bertindak seenaknya tanpa konsekuensi?" Danu menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar bagi dirinya. Tiba-tiba, sebuah mobil dinas kepolisian berhenti di depan rumah Bayu. Beberapa polisi keluar, diikuti oleh seorang perwira yang lebih tinggi pangkatnya. Dari Danu, "Ibtu Danu, Anda resmi ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut terkait kasus pelecehan dan penyalahgunaan wewenang," ujar perwira tersebut. Danu menatap mereka dengan wajah pucat. Tidak mungkin." Tanpa banyak bicara lagi, kedua tangannya diborgol di tempat. Untuk pertama kalinya, Danu merasakan bagaimana rasanya tidak lagi memiliki kendali atas situasi. Bayu menarik napas dalam, lalu menatap Dian. Ia tahu, pertarungan ini akhirnya selesai. Hari itu, keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Kasus Danu menjadi pelajaran besar bagi banyak pihak. Ia akhirnya dipecat dari kepolisian dan dijatuhi hukuman karena pelecehan serta penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, Dian mulai bisa menjalani hidupnya dengan tenang kembali. Tak ada lagi pesan-pesan mengganggu, tak ada lagi perasaan takut,
saat bekerja atau pulang larut malam. Suatu malam saat mereka duduk di teras rumah, Dian menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. "Mas, ku tidak tahu harus bagaimana kalau kamu tidak ada." Bayu tersenyum dan merangkul istrinya. "Kamu istriku, Dian. Tugasku bukan hanya melindungi negara, tapi juga melindungimu." Dalam hati, Dian merasa bahwa ia tidak hanya menikahi seorang tentara. Ia menikahi seorang pria yang akan selalu memperjuangkan keadilan, meskipun harus melawan siapapun. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang mulai tenang, seorang prajurit kembali membuktikan bahwa kehormatan bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam menjaga keluarga yang dicintainya.